saya akan menerangkan fungsi-fungsi atau tool dari Matrix. Tentunya teman-teman yang pengen belajar untuk membuat perhiasan bisa mengikuti tutorial ini. Kita mulai pertama itu dari fungsi tool apa aja sih yang sering digunakan untuk membuat perhiasan. Barangkali teman-teman masih bingung, silahkan mengikuti tutorial berikut ya. Untuk mouse sendiri itu scroll maju mundur itu untuk membesarkan seperti ini. Fungsi scroll maju mundur. Terus klik kanan itu fungsinya untuk mengulang perintah yang udah diperintah sebelumnya. Jadi misal kita ngetik kayak gini, bikin, itu nanti dia mengulangi lagi, itu bisa untuk mengulang perintah yang selanjutnya gitu. Dia untuk mengulang perintah-perintah berikutnya. Klik kanan tentunya untuk menyelek, klik kiri ya untuk menyelek, select ini, entah itu surface atau apa aja untuk menyelek. Saya buka jendela baru yang udah saya save. Dimulai dari sini. Saya itu sering memakai tool yang ini, fungsinya untuk nge-trace gambar. Misal kita punya gambar JPEG, itu kita bisa nge-trace lewat sini. Ini fungsinya untuk trace. Untuk mengeditnya itu kita pakai ini ya, point on. Jadi klik kiri ya. Ini kita bisa ngedit poinnya. Ini untuk mengedit poin. Ini untuk apa namanya, menghilangkan poin-poinnya itu klik escape. Ini untuk menghilangkan. Untuk mengulangi munculkan itu bisa diklik kanan lagi pada mouse-nya ya. Ini fungsi untuk garis. Ada banyak macam garis di sini, cuman saya memakai sering yang ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri yang lain. Terus yang ini dia membuat garis lurus kanan dan kiri. Contohnya seperti ini. Untuk menaruh atau membuat garis itu disarankan untuk memakai 0 enter ya. Jadi misal saya habis ngeklik ini itu, di sini itu diklik 0 enter. Jadi pas di tengah sumbu X sama Y. Jadi kita nanti ngeditnya enggak terlalu susah. Seperti ini. Ini fungsi untuk garis yang ini. Yang ini membuat lingkaran. Seperti ini. Yang lain nanti bisa dicoba sendiri. Terus fungsi yang ini untuk membuat lengkungan ya. Jadi misal kita membuat garis ini. Di sini ada, ini udah saya taruh di luar. Misal yang ini. Ini menyalakan near point. Ini harus dinyalakan ya. Nanti apa namanya, digunakan atau enggak itu nanti tergantung waktu reset. Jadi kita nyalakan dulu.
fungsinya ini tuh untuk mencari titik pusatnya, titik tengah, titik pusat seperti ini. Misal kita mau menarik garis di ini, saya matiin dulu. Nah ini kita nggak bisa naruh di pas garisnya, jadi ini fungsinya untuk menempel ke garisnya. Nah ini near, jadi nearnya di sini. Nah ini middle-nya dicentang, ini poin. Karena belum ada poin jadi dia nanti nggak bisa nyentuh ya. Nah ini project ini nanti dia selalu berpusat di tengah. Kalau misalnya teman-teman pengen letakin nggak pas di tengah, ini dimatiin aja nggak apa-apa. Kalau ini disable ini matikan semua. Nah nggak keselect, jadi tergantung pemakaian ini nanti. Terus garis yang kedua ini, nah cuman dia bedanya ada pengaturnya di sini. Nah untuk mengatur ini ya tombol shift ya. Nah, ini nanti bisa pas ngelingkar. Nah tombol shift, nah, seperti ini. Itu fungsi yang yang ini. Terus ini tentunya untuk membuat kotak. Jangan lupa selalu di 0 enter. Nah, seperti ini. Kita juga bisa nanti mengeditnya pakai poin. Nah seperti ini. Jadi jangan lupa kalau mengedit poin di sini ya, ini untuk edit poin. Untuk membatalkannya untuk escape, saya delete dulu. Nah ini tuh membuat kotak yang ujungnya nggak lincip ya, jadi agak melengkung gitu. Nah kita cobain. Nah terserah teman-teman maunya bikin di mana, misal di 0 enter sini. Saya lebih suka di 0 enter biar nanti pas. Nah ini tombol shift untuk mengatur. Habis itu di klik kiri ya, klik kiri. Nah nanti dia melengkung, seberapa lengkungannya nanti teman-teman sendiri ya nentuin. Nah seperti ini. Atau bisa juga kita di center, jadi nggak di pinggir. Ini perbedaannya seperti ini. Kita klik yang center, 0 enter. Nah ini kita shift biar sama ukurannya, atau pengen bentuknya lain, bersih panjang atau apa. Kalau pengen yang kotak presisi itu pakai shift, di klik kiri. Nah nanti kita tentuin seberapa lengkungannya ini. Seperti ini. Itu jadi fungsi yang ini tadi, round rectangle. Ini untuk membuat kotak. Nah ini untuk membuat bentuk-bentuk, nanti teman-teman coba sendiri ya. Nah untuk fungsi-fungsi yang di sini saya itu memasukkan di sini, di pop up. Jadi scroll itu di klik tengahnya, scroll yang tengah itu nanti diklik, dia akan muncul jendela pop up seperti ini. Nah ini tuh tool-tool yang sering saya gunakan. Jadi saya untuk menggambar nggak perlu mencari-cari di mana letak tool-tool yang tersembunyi gitu. Jadi memudahkan kita untuk mencari tool, biar kerja kita nggak terlalu lama ya, biar cepat. Caranya saya udah kasih tutorialnya di video pengaturan metriknya sendiri.
Nanti gimana caranya untuk menaruh di sini itu nanti videonya udah saya buat sebelumnya, silahkan teman-teman melihat sendiri ya. Kita lanjut fungsi dari ini dulu aja. Ini tuh fungsinya untuk menyambung garis, menyambung garis. Jadi saya kasih contoh simpelnya seperti ini. Misal ini no enter seperti ini saya potong. Nah, di sini saya menggunakan trim ya. Di trim itu untuk memotong. Sini ada dua, ada trim, untrim. Jadi untuk mengetrim dan untuk membatalkan trim. Yang satu ini untuk split, itu memotong, entah memotong garis atau surface, fungsinya untuk memotong surface atau garis. Nanti perbedaannya seperti ini. Kita gunakan yang trim dulu ya. Ini saya blok semua, saya blok. Jadi saya gunakan trim. Nah, fungsinya dia untuk memotong. Setiap garis yang bertemu itu nanti dipotong. Nah, seperti ini. Saya ulangi. Kita trim. Nah, untuk eksekusinya itu harus di klik kanan. Untuk kursor mouse-nya itu nanti berbeda. Nah, ini udah berubah, jadi dia udah selesai trimnya. Seperti ini. Lalu saya delete. Nah, ini fungsinya untuk menyambung seperti ini. Nah, menyambung garis. Saya tempel di sini. Nah, untuk eksekusinya itu harus diklik kanan ya. Seperti ini. Saya ulangi lagi. Klik. Nah, ini masih belum di eksekusi. Ini eksekusinya klik kanan. Nah, jadi udah selesai. Atau Ctrl Z untuk membatalkan ya. Ctrl Z seperti biasa dia untuk membatalkan perintah. Atau undo sama aja. Misal ini garis, dia untuk membentuk garis lurus, menyambung garis lurus. Nah, seperti ini. Terus ini hampir sama, cuman dia berbeda fungsinya. Dia lebih apa ya, lebih elastis ya. Nah, seperti ini. Nah, kita eksekusi. Oke. Nah, dia udah menyambung tuh. Berbeda kalau kita menyambungnya secara ini ya, nanti nggak nyambung. Nah, kita susah nanti nentuin ininya. Dia nggak bisa blunder presisi. Seperti ini, dia nggak bisa nyambung. Nah, masih terpotong. Beda lagi kalau yang ini tadi kita pakai, dia menyambung. Klik eksekusi. Nah, dia nyambung, nggak terputus-putus seperti itu. Sama aja yang ini malah justru melingkar bulat dia. Nah, langsung nggak bisa, nggak elastis, dia nggak bisa nekuk sana sini, dia langsung bunder bulat ya. Lalu untuk fungsi yang ini itu offset kurva, jadi membuat garis double. Nah, saya kasih contoh, tetap aja di garis ini. Saya ulangi, saya pakai scroll tengah, atau ini tuh berada di sini, di garis sini. Nah, ini dia. Ini di sini udah saya sisihin sendiri, udah saya pisah di jendela pop up biar saya nggak terlalu ribet nyarinya di mana. Nah, ini sama aja tadi. Nah, saya
klik barangnya. Nah, ini kita nentuin berapa mili yang kita butuhkan. Misal 1 mili itu diklik di sini ya, atau saya kasih contoh lagi. Nah, klik sini, misal 1 mili 1. Nah, di sini tuh hitungannya udah ini ya, milimeter. Jadi di sini tuh unit setting. Nah, di sini udah milimeter. Kalau teman-teman mau ubah ke mikron, sentimeter, itu terserah teman-teman ya. Cuman di sini udah settingannya itu milimeter. Jadi setiap kita membuat garis itu hitungannya udah milimeter. Nah, misal 1. Nah, ini membuat garis double seperti ini. Nah, misal kita membuat begini. Nah, fungsinya seperti itu, membuat garis double. Kita bisa menentuin berapa milimeter yang kita perlukan. Nah, terus seperti ini. Nah, itu fungsi dari offset kurva. Lalu ini untuk membuat surface ya. Jadi surface itu berupa garis-garis yang sudah, nah seperti ini namanya surface. Garis-garis yang udah nah ini tuh surface, fungsinya untuk membuat surface ya. Ini surface from network. Nah, ini untuk membuat nanti belakangan ini love, ini one rail, two rail. Jadi saya jelaskan dulu dari one rail, two rail ini ya. Itu fungsinya untuk membuat surface. Jadi misal kita membuat 2 garis seperti ini fungsinya. Nah, ini sekalian aja saya tunjukin fungsi lain ya. Untuk mirror itu saya menggunakan mirror ini mirror. Jadi mirror, klik barangnya, klik yang mau di mirror, klik mirrornya, jangan lupa di 0 enter ya, itu selalu 0 enter, jadi pas di tengah. Nah seperti ini biar nanti enggak kesulitan waktu membuat. Nah, ini dari one rail dulu ya, kita buat one rail. Misal seperti ini dulu. Nah, ini fungsi one rail, kita ketik one rail 1, 2. Nah seperti ini. Ini fungsi dari one rail. Jadi 1 garis, 2 objek garis, itu one rail. Saya contohin lagi. Klik 1 garis yang mau di one rail, klik one railnya, klik 2 atau 1 bisa ya, misal ini. Nah, atau saya contohin seperti ini, kita misal buat buletan di tengah sini. Nah, kita taruh di front buletannya. Jadi ada 4 tampilan di sini ya. Nah, kita harus fokus di 4 tampilan ini: top, front, perspektif, dan right. Nah sini, ini fungsi untuk one rail. Jadi klik garis ini, garis lurusnya, terus klik one rail, klik objek lain. Nah, klik kanan lagi. Oke. Nah seperti ini. Nah di sini ada pembeda. Kalau biasanya kita baru install softwarenya itu kan belum setting, itu nanti ada di
settingan software saya udah buat video sebelumnya, jadi teman-teman kalau mau tahu lihat aja ya, seperti ini. Terus fungsi yang lain itu apa? Turel itu bedanya bisa kita buat bundaran lagi di sini agak gede. Nah seperti ini. Kalau teman-teman ini bikinnya di tengah biar lebih mudah ya belajarnya. Jadi misal seperti ini. Nah biasanya kayak gini ya, ini susah. Wah ini kok nggak bisa bang melewat kayak gini. Ininya dinyalain ya projectnya, itu biar ini apa namanya, project atau di disable aja ini. Nah dimatiin aja biar nggak mengganggu. Kalau ini wah ini agak mengganggu bang, ini di disable aja nah, biar nggak mengganggu. Kita taruh sini. Kita one rail ya, turel ini 2 garis turel di sini. Oh ini one rail, kita ke one rail dulu. Nah seperti ini one rail, tapi wah bang ini kok melengkung, nggak bisa kencang. Ini kasih garis lurus di sini. Nah seperti ini, kita pakai one rail dulu. Klik kanan ya. Nah wah bang ini kok satunya kayak kasih garis lagi di mirror ya, ini mirror di sini. Nah ini nanti jatuhnya udah di turel. Nah seperti ini, jadi dia 2 garis. Nah seperti ini, 2 garis dan 2 bidang, atau 2 garis 1 bidang. nggak apa-apa, misalnya ini 2 garis dan 1 lengkungan. Kita coba aja ya. Nah bisa kan, tanpa harus ada garis yang ini. Itu fungsi dari one rail dan turel. Misal ini turel. Nah terus bang ini misal nutupnya nanti gimana? Nah itu ada fungsi tool yang lain, itu namanya cup untuk menutup. Nah ini cup planer hole, nanti dia nutup. Nah sudah solid. Untuk mengeditnya kembali itu bisa dipecah lagi pakai explode. Explode itu untuk memecah. Jadi yang udah solid kayak gini, wah gimana ini yang mecahnya, itu pakai explode. Kita coba explode. Nah dia udah pecah. Atau ini jadi gini ya, saya terangkan dulu. Ini grup sama join itu beda. Di ini saya coba grup dulu. Ini grupnya di sini ya. Kita grup. Dia emang saya klik. Nah kayak gini. Ini saya klik dia udah jadi 1. Cuman dia nggak solid. Loh kok tahu? Gimana nggak solid? Kita cek ya. Solid atau enggak itu kita cek dulu di sini. Nah di sini warna pink ini menunjukkan dia nggak solid, dia bolong. Nah, warna pink ini nunjukin kalau dia barangnya itu nggak solid, jadi masih bolong. Nanti kalau masih bolong itu kadang kita trim atau kita boolean itu susah, jadi harus solid dulu. Tapi ini kok udah kayak solid gini bang ya, ini untuk ngecek tadi. Untuk ngecek solid atau enggaknya. Berarti kalau warna pink yang muncul ini berarti udah enggak solid, jadi beda. Kita ungroup dulu ya, ungroup ini ungroup.
misah. Nah ini kita join, jadi beda join sama grup. Nah, join itu nanti dia jadi insolid. Nah, kita coba aja. Nah ini beda, bukan di grup tapi di join. Nah seperti ini. Wah nanti bolong bang, kita coba ya. Nah nggak ada, dia nggak ada warna pink, dia itu solid udah, jadi nggak bolong. Nanti mau di trim, mau di ini dia nggak apa-apa itu. Atau nanti biasanya untuk printing itu harus solid, jadi nggak boleh bolong-bolong biar printingnya nggak bocor gitu. Jadi itu tadi fungsi barrel to rail. Kalau revolver itu kita membuat, saya kasih contoh ya, ini harus lingkaran. Kalau revolver itu 0 enter, klik, lalu kita buat garis tengahnya. Misal di sini 0 enter, kita buat 1 mili seperti ini. Nah habis itu kita buat lengkungan di sini, atau yang ini aja. Balik. Nah seperti ini untuk membuat cekungan revolver. Di klik seperti ini. Nah untuk membuat cekungan, saya ulangi lagi, klik revolver, klik yang bentuk udah melengkung ini, klik kanan. Nah kita taruh titiknya itu di atas. Nah seri kita putar sini, atas atau bawah sama aja ya guys. Nah seperti ini, itu membuat lengkungan. Lalu untuk membuat mengekstrud, nah ini fungsinya tuh extrude garis ya. Jadi kita garis ini kita kurva di extrude, klik kanan. Nah seperti ini. Nah tapi dia solid, nanti pengaturannya di sini. Untuk mengulangi perintah lagi kita nggak perlu cari di sini lagi ya. Mengulangi perintah yang sebelumnya itu klik kanan, dia nanti extrude lagi, berulang perintah sebelumnya yaitu extrude. Nah klik kanan lagi. Nah di sini tuh ada pengaturan boces itu dia nanti atas bawah itu extrude. Nah seperti ini, itu boces. Kalau bocesnya itu no, nanti dia cuman milih atas atau bawah. Kalau bocesnya yes itu nanti atas dan bawah. Solid itu nanti solid itu dia nanti ininya tertutup ya, atas bawahnya tutup. Kalau nggak solid itu seperti ini. Nah ini bolong, itu dia nanti perintahnya nggak solid. Seperti itu. Terus extrude surface itu ini. Nah ini kan berupa surface, ini kita extrude, klik kanan. Wah kok kayak gini bang, susah. Direction, klik di mana aja sih, ini saya taruh di sini aja ya. Shift, klik. Nah ini tergantung kita berapa mili, misal 1 mili. Nah seperti ini fungsinya. Tuh ini surface-nya masih ada, kalau mau di delete ya silahkan, kalau enggak ya biarin aja. Itu fungsi extrude surface. Jadi beda ya, extrude surface atau extrude garis itu berbeda. Nah ini udah clap planar, extrude extract surface. Fungsinya itu untuk mengekstrak surface. Saya kasih contoh ini.
saya itu mau mengambil ini surface nya yang di sini. Nah ini kan udah solid, ya bukan surface. Jadi kita mengcopy surface yang di sini. Nah, jadi fungsinya untuk mengcopy surface yang di sini. Klik extract surface. Ini kopinya yes. Nanti kalau nggak di copy yes, nanti dia bolong. Saya contohin yang di copy yes dulu. Nah ini klik kanan. Nah dia mengcopy surface. Jadi waktu kita ngeklik di sini dia ada double berupa surface dan polysurface. Polysurface itu yang full solid, ini namanya polysurface ya. Ini kalau masih bolong kayak gini namanya surface. Nah ini untuk membedakan ini surface, ini polysurface. Nah seperti ini. Nah saya contohin yang ini tadi, extract surface. Kita yang copy nggak di copy ya, copy saya klik sini, klik kanan. Nah nanti bedanya kayak gini, waktu saya pindah geser gini, nah dia nggak ngopi, jadi kayak pecah jadi dua gitu. Paham ya teman-teman? Jadi kalau extract surface ini di copy, terserah mau di copy atau enggak. Nah ini saya pakai yang di copy, klik kanan. Nah bang ini kok seleksinya susah bang. Nah ini dikunci pakai lock object, jadi objeknya nanti berubah menjadi agak kehitaman. Nah ini udah di lock, jadi ini nggak bisa mau digeser-geser nanti. Bang terus bukanya gimana? Ada di sini, unlock select object. Jadi kita klik sini. Nah dia mengalihkan ke dimensi lock. Ini yang di lock tadi. Nah ini untuk membalikkan yang dikunci. Sebenarnya ini udah saya pindahin, sebenarnya adanya di sini jadi satu. Nah ini sudah saya pindahin di sini. Terus yang ini fungsinya untuk menghilangkan, jadi menghilangkan objek. Misal ini, wah bang ini mengganggu ini bang, nggak usah di delete ya. Kalau masih penting tapi mengganggu itu nggak usah di delete, disembunyiin aja pakai ini hidden object atau show object. Misal ini mau saya hidden, nah, saya sembunyiin, dia hilang, tapi masih ada, jangan khawatir. Untuk membalikkan itu kita pakai yang ini, sebenarnya ada di sini, cuman udah saya pindah biar enggak buka-buka. Terus saya pindah di sini, kita balikin yang di hidden tadi. Nah di sini, jadi jangan khawatir hilang. Misalnya ini penting bang garisnya, ini objek-objeknya penting, ya tinggal disembunyiin aja. Kalau masih penting nggak usah dihapus, jadi cukup disembunyikan. Atau kita bisa pakai layer ini, jadi tiap layer seperti ini. Nah kita bisa ubah warnanya, terserah mau warna gold atau apa itu nanti terserah. Nah ini fungsinya juga bisa di hidden ya, cuma nanti kalau membuat objek banyak, sini penuh, jadi saya saranin mending di hidden aja. Kalau nanti filenya itu benar-benar udah utuh atau penting, itu baru pakai yang layar. Seperti itu. Terus fungsi yang lain itu fungsi yang mudah-mudah aja dulu ya, seperti mengcopy. Ini tool untuk mengcopy ya, ini untuk membuat box. Nah seperti ini. Kalau mirror tadi yang ini itu mirror ya, motor. Nah ini untuk mau mirror, atau di sini letaknya, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nih
ini mirror. Terus kita pakai yang polar. Jadi seperti ini, membuat polar itu biasain kalau di titik 0 enter kalau polar, kalau nggak di titik 0 enter dia nanti bingung ininya. Misal saya taruh ini 0 enter, saya taruh di sini, kita polar ya di sini. Nah, kita select barangnya dulu, klik scroll, polar array. Nah terus ini masih bingung ini 0 enter ya, 0 ngetiknya di sini 0 enter, 0 enter. Terus number item, berapa item yang mau di polar, misal 20, enter, enter. Nah seperti ini. Wah kebanyakan bang. Polar 0 enter, misal kita ganti sini 10, enter, enter lagi ya. Nah seperti ini, 0 enter, 5 aja bang. Oke 5. Nah seperti ini 5. Klik kanan, seleksinya eksekusinya itu klik kanan ya, selalu klik kanan. Ini polar. Terus fungsi yang lain itu circle 3D, circle 1D. Misal saya contohin ini fungsinya itu untuk memanjang pendekin aja sih. Nah enter, dia berupa garis atau surface sama aja. Ini dia untuk memendekin, cuman dia memendeknya itu ke atas dan ke bawah aja, cuman tebalnya ini tetap ya sini. Nanti yang front ini juga sama dilihat juga. Jadi kita fokusnya itu di 4 layer ini, di 4 layar 0 enter. Nah jadi kita tarik sini dia tetap. Circle 1D, garis pun juga bisa ya, garis sama aja. Untuk garis ini dia juga bisa. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Terus fungsi yang lain itu ada di circle 2D. Jadi klik barangnya, klik kanan. Nah ini muncul ini 0 enter. Nah, circle 2D itu dia membesarkan kanan kiri. Saya saranin teman-teman ininya nanti di top ya kliknya. Nah jangan di sini, kalau di sini nanti tergantung pembesarannya. Saya tarik 0 enter, nah, nanti yang dibesarin yang di sini tebalnya. Kalau nanti yang di sini nanti lebarnya, tebalnya tetap, lebarnya yang berubah seperti ini. Terus beda lagi sama ini circle 3D. Ini saya taruh di sini ya, circle 3D. Barangnya klik kanan, 0 enter. Circle 3D itu besar dan lebar itu dibesarin semua gitu. Nah, paham ya? Jadi tahu dia lebarnya atau panjang, lebar, tebal, semua dibesarin secara sama gitu. Terus yang ini itu untuk membuat ini ya, tabung. Fungsi ini aja dulu, enter. Nah,
barangkali teman-teman pengen bang ini gimana ya biar nggak lancip kayak gini, kita pakai fillet. Ini namanya fillet, kita fillet di sini, sumbu-sumbunya sini. Nah, ini terlalu gede. Untuk mengaturnya seperti ini, klik filletnya berapa yang kita mau fillet, misal 0,5. Nah, jadi kita filletnya itu dalam radius 0,5. Nah, sini dia berubah 0,5. Nah, seperti ini. Contoh lagi, sini bang saya fillet 0,3. Nah, seperti ini. Filletnya gini ya. Ctrl Y untuk membalikkan lagi. Kalau Z undo, kalau Y itu redo. Nah, seperti ini. Klik fillet, klik garisnya yang mau di fillet, klik kanan lagi. Nah, seperti ini. Jadi klik kanan untuk mengulang perintah, kita klik garis yang di fillet seperti ini, klik kanan 2 kali. Nah, seperti ini. Itu fungsi fillet. Nah, fungsi yang terakhir itu saya pakai yang ini, round paper cap. Nih. Jadi fungsi-fungsi yang lain ikutin tutorial berikutnya aja ya. Barangkali ada yang belum, itu nanti sambil kita bikin tutorial lain, nanti sambil tool-tool yang belum saya kasih itu nanti sambil bikin apa gitu nanti ya. Nah, ini untuk membuat tabung seperti ini. Misal saya buat ini 0,5, enter lagi. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi. Jadi klik paper on cap, klik garis. Nah, ini ditentuin berapa yang mau di, misal 1 mili aja, enter. Ini bisa diubah juga, misal saya mau ini 0,5, jadi berbeda. Nah, seperti ini tuh bisa. Ini juga sama, cuma dia ujungnya itu tumpul kayak pipa. 0,5, sini 0,5, enter. Nah, seperti ini, dia tumpul. Bedanya itu. Nah, jadi itu tutorial dasar ya, pengenalan tool-tool dari Matrix. Sebenarnya itu toolnya Rhino semua, jadi kita belajarnya nanti satu-satu. Kita pengenalan tool-toolnya dulu, nanti paham dikit kita bikin pengenalan tool yang lain sambil kita mengenal tool Matrixnya sendiri ya. Jadi itu tadi pengenalan tool bagi yang masih belajar atau awam tentang software Matrix sendiri. Jadi bisa ngikutin dasar-dasarnya ya. Jadi itu aja dari saya. Nanti video tutorial berikutnya saya akan menerangkan mungkin tool-tool lain, atau kita juga bisa membuat perhiasan sekaligus kita mengenal tool-tool lainnya. Sekian dari saya, jangan lupa di subscribe ya, biar saya lebih giat untuk membuat tutorial-tutorial berikutnya ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak.